Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan semua aktivitas kita. Dalam pertemuan kali ini, saya akan mencoba memaparkan hasil dari penelitian tindakan kelas yang telah saya laksanakan, di mana penelitian tindakan kelas yang saya uji yaitu dengan judul peningkatan hasil belajar siswa kelas 11 TBSN 1 SMK Karya Nasional Kuningan pada materi menerapkan perawatan berkala sistem rem mekanik melalui penerapan job sheet model pembelajaran Discovery Learning, di mana dalam penerapannya ada beberapa tahapan yang telah saya laksanakan, yaitu diantaranya menentukan model yang akan saya terapkan dalam penelitian tindakan kelas tersebut. Dalam hal ini, model yang saya ambil yaitu model siklus PTK untuk model kemis. Langkah awal yaitu dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, selanjutnya pengamatan, dan diakhiri dengan refleksi, di mana refleksi tersebut kita dapat menganalisis kekurangan dan kelebihan dari kegiatan yang telah kita laksanakan. Nah, bila mana ternyata ditemukan banyak kekurangan dan tidak mencapai indikator yang telah kita tentukan, selanjutnya yaitu masuk ke tahap perencanaan pada siklus kedua. Nah, tahapannya sama halnya seperti pada siklus yang pertama. Nah, bila mana pada siklus kedua ternyata di akhir refleksi masih belum mendapatkan indikator yang diharapkan, lanjut masuk ke dalam siklus ketiga sampai dirasa sudah mencapai indikator yang kita rencanakan. Dalam hal ini, untuk indikator yang diharapkan yaitu kaitannya dengan KKM atau kriteria ketuntasan minimum dalam penerapannya untuk mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor, yaitu KKM-nya 75. Nah, tahapan demi tahapan selanjutnya yang telah saya lakukan atau yang telah saya laksanakan, diantaranya yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah ini bertujuan mengetahui kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan pada pembelajaran sebelumnya, di mana PTK ini bertujuan untuk
selanjutnya bahannya ya unit motor yang yaitu motor yang menggunakan rem tromol ya, rem mekanik yang kalian miliki ya, ataupun boleh pinjam kalaupun misalkan diantara kalian yang tidak memiliki sepeda motor. Nah, ini adalah langkah kerjanya kalian pelajari. Nah, ini ada information sheetnya atau job sheetnya ya, poin pekerjaannya kalian ikuti sesuai panduan pada job sheet yang Bapak berikan, urutan per urutan, poin per poinnya. Nah, selanjutnya pertanyaannya ya, job sheet dari hasil pekerjaan analisisnya kalian periksa ya, selanjutnya ukur gerak bebas ya. Pada tampilan PowerPoint tadi Bapak sengaja tidak sampaikan untuk penyetelan ya, karena cukup jelas di video pembelajaran kalian pelajari. Nah, standarnya ini adalah 20-30 mm. Kalian ukur pada sepeda motor yang dimiliki hasilnya berapa. Terus pemeriksaan kondisi sepatu rem dan kampas rem ya, harus rata, tidak bergelombang. Ini ada kesimpulannya. Dan kalian hasil pemeriksaannya seperti apa kalian tulis di sini dan simpulkan. Selanjutnya pemeriksaan kondisi tromol rem ya, kalian periksa dan simpulkan. Selanjutnya fotokan hasil pemeriksaannya ya, kalian uploadkan di Google Form yang nanti Bapak share. Nah, setelah siswa dirasa memahami untuk melaksanakan kegiatan observasi ke bengkel setempat yang ada di lingkungan rumahnya atau tempat tinggalnya masing-masing, didapati hasil dengan terlebih dahulu itu dibandingkan dengan kegiatan observasi penanalisis pratindakan, di mana pada kompetensi dasar melakukan perawatan berkala sistem rem hidrolik didapati nilai untuk siswa kelas 11 TBSM 1 dengan prosentasenya adalah rata-rata dari kelas tersebut hanya mencapai 61,8%. Maka perlu adanya ya, perbaikan entah itu dari metode pembelajaran yang mana sebelumnya hanya siswa mempelajari materi yang disampaikan atau diunggah pada Google Classroom. Nah, untuk pertemuan sekarang di kompetensi dasar menerapkan perawatan berkala sistem rem mekanik, siswa diajak terjun langsung ke lapangan dengan melaksanakan observasi, wawancara dengan mekanik setempat. Nah, dari pekerjaan yang telah dilaksanakan atau dikerjakan oleh siswa, ini adalah bukti fisik dari nilai ya sebelumnya. Nah, ini didapati dari kompetensi dasar sebelumnya, yaitu sistem rem hidrolik. Dari pertemuan pertama ya, yang saya ambil data di sini adalah untuk pertemuan kedua. Dari pertemuan pertama didapati nilai pretest ya, nilai pretest, di mana yang digunakan untuk soal pretest pada pertemuan kedua adalah soal post test pada pertemuan pertama. Nah, didapati hasil yang cukup signifikan, yaitu mencapai rata-rata nilainya 83,0% dari jumlah siswa kelas tersebut. Di mana didapati untuk yang memperoleh nilai A itu 18 orang, memperoleh nilai B itu 4 orang, memperoleh nilai C itu 8 orang, dan yang masih memperoleh nilai D hanya 3 orang. Nah, selanjutnya di pertemuan kedua ini, setelah peserta didik ataupun dalam hal ini siswa melaksanakan observasi, nah selanjutnya diberikan tugas ya, berupa post test, soal post test. Nah, ini adalah untuk laporan observasinya yang dituangkan ke dalam Google Form. Nah, dalam hal ini untuk mempermudah para siswa dalam pengerjaannya. Nah, untuk post test pada pertemuan kedua ini ya, aplikasi yang digunakan kebetulan yaitu Quizzes. Maka saya meminta untuk kepada peserta didik mengirimkan laporan hasilnya, laporan hasil pengerjaannya ya, ini adalah untuk foto-foto bukti fisik dari soal Quizzes yang telah mereka kerjakan.
tinggal peserta didik masing-masing. Untuk hasil nilai dari soal post-test yang sudah disampaikan, ya, diperolehlah nilai seperti ini. Adik melakukan perawatan berkala sistem rem mekanik di pertemuan kedua. Nah, nilainya dari hasil pretest ada penurunan kembali, ya, yaitu dengan rata-rata hanya mencapai 72,3% dari total jumlah siswa pada kelas 11 TPSM 1. Dimana tadi yang telah disampaikan, penelitian ini dikatakan berhasil apabila rata-rata nilai sudah mencapai di atas 80% dari KKM-nya. Itu dalam hal ini adalah 75. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kita bisa lihat pada lembar observasi yang saya lakukan. Untuk proses semuanya telah dilaksanakan, tetapi kekurangan dalam pertemuan kedua ini, saya belum menerapkan model kelompok, ya, dalam pelaksanaan observasinya, dan ini akan menjadi masukan pada siklus kedua, ya, di pertemuan ketiga untuk kompetensi dasar menerapkan perawatan berkala sistem rem mekanik. Ini untuk lembar observasi siswanya, setiap siswa sudah melaksanakan, ya, tetapi dalam hal ini beberapa faktor menjadi penentu kalau dilaksanakan proses pembelajaran individu, yaitu diantaranya kurangnya komunikasi, sehingga antar siswa yang belum mengerti ataupun belum memahami baik cara pengisian doksik ataupun materi, itu tidak ada masukan dari rekan pada saat di lapangan. Ini adalah untuk hasilnya, ya, tadi datanya yang saya ambil dari soal pretest, soal post-test pada pertemuan kedua, dan dalam hasil penelitian dan pembahasan PPK. Ini referensi yang tadi saya sampaikan sudah dituangkan ke dalam hasil penelitian. Upaya yang akan dilakukan pada siklus kedua, yaitu tadi disampaikan, yaitu pada saat proses observasi yang dilakukan metode kelompok. Seperti itu untuk laporan hasil penelitian dan pembahasan